Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPA? Yes. Anak-anak, kalian tahu tidak mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Ibu pasti tahu jawabannya. Kalian pasti akan menjawab, karena ada hujan, Bu. Karena ada mata air, Bu. Nah, anak-anak, dari mana hujan dan mata air itu? Baiklah, kita akan pelajari hari ini materi yang akan Ibu berikan tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian belajar tentang siklus air, kalian akan mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa luas permukaan bumi 71% adalah air yang bisa berupa lautan, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Nah, air merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu apa manfaat air bagi manusia? Yang pertama, untuk keperluan sehari-hari. Ya, sudah tentu kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita selalu menggunakan air. Untuk memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya. Bagi petani, digunakan untuk mengairi sawah. Selain itu, air juga digunakan sebagai sarana rekreasi ataupun transportasi, dan sebagainya. Lalu, bagi hewan, manfaatnya apa? Yang sudah tentu untuk minum, kemudian untuk melindungi diri, dan tempat hidup. Ada hewan yang hidupnya di air seperti ikan dan sejenisnya. Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan. Nah, yang pertama, digunakan untuk mengangkut unsur hara yang ada di dalam tanah untuk dibawa atau disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, untuk proses fotosintesis. Kalian tahu bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis atau memasak makanan dengan menggunakan air dan klorofil, CO2, serta dengan bantuan sinar matahari. Yang ketiga, tempat hidup. Ada sebagian tanaman yang hidupnya di air seperti teratai, enceng gondok, maupun kangkung. Nah, air tidak pernah habis karena ada proses atau mengalami siklus air. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak siklus air itu apa? Ya, siklus air adalah perubahan wujud secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Nah, bagaimana prosesnya? Pada saat
air kena sinar matahari, air laut, air sungai, air danau, itu akan mengalami proses penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Yang kedua, dalam proses penguapan itu air akan naik ke udara. Jadi di udara itu air akan mengendap menjadi awan, dan di situ terjadilah proses pengendapan air, uap air ya di awan tadi. Nah, pada saat proses pengendapan di awan itu dinamakan proses presipitasi. Dalam proses presipitasi ini, tidak semua air atau uap air yang itu dapat dimuat di udara, sehingga ada sebagian air itu yang harus dijatuhkan ke bumi. Bisa berupa embun atau hujan. Nah, proses air yang uap air yang naik ke atas itu nanti semakin tinggi akan udaranya semakin dingin, sehingga uap air bisa berupa butiran atau titik-titik air karena tidak muat di udara, sehingga harus sebagian air dijatuhkan ke bumi, bisa berupa embun atau hujan. Nah, proses pengembunan itu bisa disebut sebagai kondensasi. Lalu apa anak-anak transpirasi itu? Transpirasi itu sama dengan penguapan. Kalau tadi evaporasi tadi penguapan air laut atau air sungai, sedangkan transpirasi adalah proses penguapan dari daun-daunan atau tumbuhan. Karena tumbuhan juga bisa melakukan proses penguapan karena di permukaan daun itu biasanya ada embun yang menetes kalau pagi hari ya, sehingga tiap hari daun juga melakukan proses penguapan. Nah, bagaimana cara kita agar siklus air itu tidak terganggu, anak-anak? Ya, manusia itu merupakan faktor penentu karena manusia ini sangat dekat sekali dengan lingkungan. Jadi, usahakan yang pertama jangan membuang limbah atau sampah ke sungai agar sungai tidak tercemar. Yang kedua, melakukan reboisasi atau tanami lahan yang kosong, misalnya di depan rumah tanahnya kosong, itu bisa kalian tanami dengan pohon-pohonan agar akar tanaman itu bisa menyimpan air di saat hujan, sehingga kita tidak mengalami kekeringan di musim kemarau. Kemudian, jika kita membuat jalan atau jika ada pembangunan jalan itu usahakan ada resapan, biar air hujan itu bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian saluran pembuangan harus lancar, jadi selokan itu jangan sampai tersumbat supaya air dapat mengalir ke sungai ya, sehingga tidak mengganggu terjadinya siklus air. Nah, anak-anak coba amati, ini Bu Guru sudah membuat gambaran bagaimana siklus air terjadi. Coba perhatikan. Pada saat siang hari, matahari menyinari air laut di sini ya, maka terjadilah penguapan air laut ya. Ini dibawa ke atas. Proses penguapan air laut ke udara ini yang dinamakan evaporasi. Dalam perjalanannya ke udara ya, uap air ini kemudian mengendap menjadi awan ya. Jadi proses pengendapannya dari uap air menjadi awan ini namanya presipitasi. Nah, uap air dibawa ke udara, semakin tinggi anak-anak udaranya semakin dingin. Di situ terjadilah pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Pada saat terjadi proses pengembunan ini, anak-anak tidak semuanya air itu bisa ditampung di awan, sehingga ada beberapa atau sebagian air yang dijatuhkan sebagai embun ya, atau
Bila musim penghujan, tiap hari akan terjadi hujan. Nah, air hujan ini pun akan turun lagi ke bumi. Sebagian ada yang masuk ke permukaan lewat permukaan bumi, akhirnya dibawa ke laut, ke sungai atau ke danau. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah yang masuk ke dalam sumur atau menjadi air tanah, ya. Nah, begitu terus dari sungai menguap lagi, terjadilah proses berulang-ulang menjadi embun atau menjadi hujan. Itu prosesnya. Itulah yang dinamakan siklus air. Ini perhatikan, di sini ada transpirasi. Pada saat tumbuhan pagi hari itu di daunnya tampak basah karena embun. Nah, ini jika terkena sinar matahari terjadi pula proses penguapan. Proses penguapan oleh tumbuhan inilah yang dinamakan sebagai transpirasi. Anak-anak, kalian sudah mengamati bagaimana siklus air ini pada gambaran yang digambarkan pada Bu Guru. Selanjutnya, kalian nanti akan mengerjakan tugas. Nah, perhatikan. Tugas ini nanti akan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Kemudian hasilnya nanti, hasil diskusi itu nanti kalian kirim ke Google Classroom ya anak-anak ya. Nah, itu tugas untuk kelompok. Untuk memahami lebih mendalam, kalian bisa melihat video di bawah ini. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul dan membuat awan tumbuh semakin besar, hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan
bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Nah, anak-anak, tadi kalian telah menyaksikan video. Jadi untuk memahami materi ini lebih jelas tadi, kalian sudah menyaksikan video. Baiklah, sekarang kebiasaannya kalian akan melakukan uji kompetensi dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, proses perubahan wujud secara berulang-ulang pada pola tertentu disebut, di sini kalian bisa memberi jawabannya. Kemudian soal yang kedua, proses perubahan wujud. Soal yang kedua, peristiwa seperti gambar di samping disebut. Ini jadi ya, kalian bisa memilih jawaban. Sebelum menjawab, coba diteliti lagi. Kemudian yang ketiga, penguapan yang terjadi pada tumbuhan hijau disebut. Ya. Kemudian yang keempat, sudah itu sampai di sini. Jadi kalian nanti bisa belajar lebih giat lagi. Ini, perhatikan gambar. Uap air yang terkena sinar matahari akan berkumpul menjadi, kalian bisa memilih gambar yang sesuai untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, itu tadi uji kompetensi, ada 5 soal. Ya. Untuk lebih mendalam lagi, kalian bisa mempelajari lagi materi ini nanti di rumah. Nah, itu tadi materi dari Ibu tentang siklus air. Ya, pesan Ibu, kalian harus rajin belajar. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Dan jangan sampai telat untuk beribadah. Ibu akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.